Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Kamu bilang, aku bocil, aku ini sudah matik glory no debat. Jika dalam 10 putaran aku tidak bisa mengalahkanmu, maka aku akan pergi dari sekte Mystic Lord. Aku tidak akan menyerang lagi. Namun sebaliknya, jika kamu kalah dalam 10 putaran pertarungan ini, maka kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan Mystic Lord. Guhe yang ditantang Beiwan, dia pun menyetujuinya. Baiklah, aku menyetujui. Jika aku kalah dalam 10 putaran, aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu. Semua orang yang mendengar hal tersebut sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan dan Guhe. Guhe dia sangat percaya diri karena dia adalah salah satu orang terkuat di Pulau Jawa ini. Mungkin yang mampu mengalahkannya hanyalah Yun San. Sekarang Guhe telah berada di tingkat Do Huang. Guhe mengatakan, baiklah, ayo kita mulai pertarungannya. Aku ingin melihat bagaimanakah kekuatan bocah sombong ini. Jalau dan ketua lain mereka sangat kaget dengan keputusan Xiaoyan. Hal ini terlalu berlebihan. Mengalahkan Guhe yang berada di tingkat Do Huang dengan 10 putaran itu sangat sulit. Terlebih mereka telah mempersiapkan strategi untuk menyerang secara bersama-sama Mystic Lord. Sekarang ada 100.000 pasukan yang bersembunyi di bawah gunung. Jika Xiaoyan kalah melawan Guhe, tentu saja ini akan menjadi akhir bagi mereka. Jalau mengatakan kepada Xiaoyan, apakah ini tidak berlebihan? Xiaoyan pun mengatakan, tenang saja, aku sudah mati glory 50.000, aku pasti akan mengalahkan Guhe. Xiaoyan pun langsung mengeluarkan sayap doki hijaunya yang membuat semua orang tercengang. Xiaoyan pun menambahkan bahwa aku telah mempersiapkan dendam ini selama 3 tahun ini. Jadi para ketua tenanglah, dan percaya. Mendengar hal itu Jalau dia sedikit tenang karena dia mengetahui bahwa Xiaoyan selalu memiliki hal tersembunyi. Pama pun berkata kepada Xiaoyan, berhati-hatilah karena Guhe dia sudah ada di tingkat Do Huang, dia juga memiliki nyala api walaupun itu bukan api surgawi. Xiaoyan menjawab, baiklah. Akhirnya Xiaoyan pun terbang ke atas langit, dan berkata, pertarungan 10 putaran akan dimulai, pasti aku akan membuat kamu turu. Xiaoyan pun dia langsung mengeluarkan sebuah pedang besarnya. Dan begitu pula dengan Guhe. Dia pun sangat parah kepada Xiaoyan, acaranya menjadi kacau seperti ini. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Dia langsung mengeluarkan dokinya dengan kecepatan kilat, dia pun langsung menyerang Xiaoyan menggunakan pedangnya, seakan ingin menusuk jantung Xiaoyan. Namun untung saja Xiaoyan pun mampu menahan serangan Guhe ini. Bahkan Xiaoyan menyerang balik Guhe yang membuat Guhe pun sedikit terpental. Guhe sekarang menyadari memang benar ternyata kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat ketika dia terakhir bertemu. Sekarang dia memiliki kekuatan. Guhe kembali mengeluarkan dokinya dan menggunakan teknik 1000 pedang. Akhirnya ribuan pedang pun muncul, dan di saat bersamaan ribuan pedang itu langsung melesat ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun langsung mengayunkan pedangnya dengan hantaman pedang Xiaoyan. Ribuan pedang yang dikeluarkan oleh Guhe ternyata dengan mudah dihancurkan. Namun di sisi lain Guhe dia pun tertawa. Dan dia pun merasa senang karena tanpa disadari pertarungan mereka telah terjadi 8 kali putaran. Mereka saling baku hantam, tentu saja tinggal 2 putaran lagi tersisa. Maka Xiaoyan harus mengakui kekalahannya pergi dari sekte Mystic Lord ini. Semua orang yang melihat ini sangat terkejut, mereka tidak menyadari ternyata pertarungan telah terjadi 8 kali putaran. Sekarang para ahli bawahan dari Guhe mereka pun tertawa ngeledek Xiaoyan. Karena mereka melihat pertarungan yang telah terjadi, tentu saja mereka yakin Xiaoyan tidak akan mampu menang, hanya tersisa 2 putaran lagi. Di sisi lain para ketua Jalau dan yang lain pun mereka pun sangat tegang. Karena hanya tertinggal sisa 2 putaran lagi. Jika hasil pertarungan ini Xiaoyan kalah, tentu mau tidak mau mereka harus mundur. Cerita pun berpindah kepada Yun San yang ternyata Yun San baru menyadari Xiaoyan belum berada di tingkat Do Huang. Namun dia masih di tingkat Do Huang. Namun dia tidak menyangka, Xiaoyan dia mampu melawan Guhe yang berada di tingkat Do Huang. Yun San pun berpikir Xiaoyan sebelumnya telah mengalahkan pasukannya, sepertinya dia meminjam kekuatan orang itu lagi. Mungkin aku terlalu berpikir tinggi tentang kekuatan dia. Guhe dia tersenyum kepada Xiaoyan karena dia yakin dia pasti menang dalam taruhan ini. Namun Xiaoyan mengatakan, jangan senang dulu deh, karena masih ada 2 kali putaran. Dengan 2 kali putaran aku sudah cukup untuk membuat kamu turu. Mendengar perkataan Xiaoyan, tentu saja bawahan para ahli Guhe mereka tertawa dengan perkataan sombong Xiaoyan di akhir kekalahan. Namun tawa mereka terhenti ketika Xiaoyan memejamkan mata dan aura kuat keluar dari tubuh Xiaoyan.
藏的力量了。 Yun San juga dia sangat kaget tercengang melihat aura kekuatan yang sangat besar dikeluarkan Xiaoyan, bahkan tanpa bantuan orang tua itu. Dan begitu juga para ahli mereka pun terhenti tertawa ketika melihat kekuatan dahsyat yang keluar. Dan tentu saja yang sangat ketakutan yaitu Gu He yang tiba-tiba melihat kekuatan Xiaoyan melonjak. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, yang telah mengeluarkan doki yang sangat besar. Dia pun menghilang dengan sekejap. Dia menggunakan teknik 3000 kilat tahap 2 kecepatan Xiaoyan ini. Bahkan para ahli anak buah Gu He mereka tidak melihat Xiaoyan. Di sini Gu He pun dia langsung mengeluarkan salah satu tekniknya untuk mendeteksi keberadaan Xiaoyan, namun tiba-tiba Xiaoyan telah berada di depan Gu He. Dia langsung menyerang Gu He dengan teknik aungan singa menghancurkan, yang membuat Gu He menjadi linglung. Tentu saja ini adalah gelombang suara yang sangat menyakitkan kepala. Bahkan beberapa murid sekte Mystic Cloud yang berkekuatan rendah mereka pun banyak yang pingsan akibat aungan Xiaoyan. Gu He dia yang menerima serangan ini dia pun langsung dengan seketika mundur dengan tubuh yang bergetar. Setelah Gu He pulih, dia pun kembali bangkit dan mengeluarkan salah satu teknik cakar yang membentuk elang yang di dalamnya ada Gu He. Ini adalah salah satu teknik pamungkas yang dimiliki oleh Gu He. Dia pun berniat untuk menghajar Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi tipis yang berada di tangannya, dan setelah itu dia pun berniat menahan serangan Gu He dengan tinjunya yang dilapisi oleh api. Para ahli dari sekte Mystic Cloud mereka berpikir tentu saja melihat pertahanan Xiaoyan hanya dengan sebuah api tipis tentu saja mereka berpikir inilah kekalahan Xiaoyan, yang akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Akibat bentrokan dua kekuatan dahsyat ini langit dipenuhi angin puting beliung. Dan api hijau yang dikeluarkan Xiaoyan tiba-tiba membesar dan langsung memakan teknik cakar elang dari Gu He. Dan ledakan sangat besar untuk kedua kalinya pun terjadi yang membuat semua orang pun sangat kaget. Setelah lama bentrokan tersebut langit pun kembali cerah dan muncul seorang yang terjatuh dari atas langit dengan memuntahkan darah. Yang tidak lain itu adalah Gu He yang telah dibantai oleh Xiaoyan. Yun San yang melihat Gu He dikalahkan dia pun sangat kaget. Dan dia pun langsung menyuruh beberapa ketua untuk membawa Gu He. Akibat kekalahan ini tentu saja Gu He pun sangat malu di hadapan semua orang. Namun Gu He menyadari ketika bentrokan dua kekuatan dahsyat tersebut, Xiaoyan masih menahan kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak menahannya mungkin dia akan mati. Di sisi lain semua orang yang melihat kejadian ini tentu saja mereka masih tidak percaya. Salah satu orang kuat di Jawa ini berhasil dikalahkan oleh bocah yang berusia 20 tahun yang berada di tingkat doang. Ini sangat mengagetkan karena Gu He di tingkat dohuang murni berhasil dikalahkan dengan 10 kali putaran. Para ketua yang melihat Xiaoyan menang mereka pun sangat lega. Karena mereka yakin akan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Hai Bodong pun menatap Xiaoyan dan mengatakan, dengan serangan yang dikeluarkan barusan Xiaoyan, mungkin dirinya dan Jalou tidak akan mampu menahan kekuatan Xiaoyan. Namun Hai Bodong pun menyadari bahwa sekarang Xiaoyan telah kelelahan akibat pertarungan tersebut. Namun untung saja Xiaoyan memiliki banyak pil dan memiliki api surgawi yang memulihkan tubuhnya dengan cepat. Dengan begitu para ketua pun tidak khawatir dengan keadaan Xiaoyan yang sekarang. Hai Bodong pun langsung mengatakan kepada para ahli dan para ketua agar jangan biarkan para pasukan sekte Mystic Cloud menggabungkan kekuatannya dan membantu Yun San. Kita harus menyerang secara bersama-sama hingga para ketua tidak punya waktu untuk menggabungkan kekuatan mereka. Dengan seperti itu hanya tersisa Yun San yang akan berhadapan dengan Xiaoyan. Jalou dan para ketua yang lain mengatakan baiklah. Dan setelah perang besar dimulai aku akan memerintahkan pasukan yang bersembunyi untuk keluar dan menyerang serentak. Gu He yang sebelumnya terpental dia pun telah pulih dan dia pun langsung menatap Xiaoyan dengan rasa malu. Dia pun mengatakan aku telah kalah maka sesuai janjiku aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Semua orang pun terkejut mendengar Gu He secara langsung mengakui kekalahannya dari Xiaoyan. Tentu saja ini adalah tindakan jiwa seorang laki-laki ditambah lagi mungkin Gu He merasa dirinya dikasihani oleh Xiaoyan karena jika tidak menahan serangannya, Xiaoyan yang bisa saja membuat dirinya mati. Gu He pun langsung mengatakan kepada Yun Yun ternyata memang benar aku tidak pantas denganmu. Setelah itu Yun Yun pun menanyakan keadaan Gu He apakah Gu He baik-baik saja. Gu He menjawab aku baik-baik saja, hanya sedikit luka, mungkin nanti bisa rawat jalan di puskesmas. Setelah itu Gu He langsung menghampiri Yun San dan mengatakan minta maaf atas kekalahannya. Dan setelah itu Gu He pun pergi dari sekte Mystic Cloud dan begitu pula anak buahnya. Mereka juga pergi akhirnya Gu He pun tidak ikut campur lagi dengan urusan sekte Mystic Cloud. Sekarang Yun San pun menatap Xiaoyan dengan marah karena rencananya telah gagal.
Karena rencananya gagal, Yun yang melihat kejadian ini, dia tidak mengira dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dia mengingat pertama bertemu Xiaoyan yang begitu lemah di matanya. Namun ia melihat sekarang seseorang yang berkekuatan Do Huang dengan mudah dikalahkan. Cerita kembali kepada Yun San. Dia sangat marah rencana yang dia buat selama ini. Yang dia sangka akan berhasil namun Yun San tidak mengira ternyata gagal. Yun San ingin melihat awalnya pasukan Guhe itu akan bertempur dengan pasukan Xiaoyan namun sekarang Guhe dia telah pergi. Yun San pun dia seakan ingin menghajar Xiaoyan. Yun San dia melangkah beberapa langkah ke depan dan mengatakan Xiaoyan memang kekuatanmu sekarang telah meningkat dari yang dulu. Namun itu belum cukup untuk menghadapiku seorang Dojong Sang Matic Glory. Di saat bersamaan Yun San pun dia mengeluarkan aura kekuatan yang berada di dalam tubuhnya, yang membuat semua orang yang berada di situ pun sangat kaget. Di sisi lain Xiaoyan pun melihat kekuatan Yun San saat ini. Memang benar sekarang dia juga telah meningkat sangat pesat. Jalou, Hai Bodong, Pama dan ketua lain mereka juga merasakan kekuatan Yun San semakin mengerikan setelah 3 tahun lamanya. Yun San pun berteriak mengatakan ke semua para ketua, jangan membiarkan satu orang pun lolos dari sekte Mystic Cloud ini. Mereka harus tahu apa akibatnya jika mereka menentang sekte Mystic Cloud dan mencoba menyerangnya. Sekarang aura kekuatan Yun San pun telah menyebar, yang membuat para ketua pun sangat ketakutan akibat tekanan aura kekuatan dari Yun San ini. Di sisi lain Xiaoyan sangat marah apa yang dilakukan oleh Yun San kepada sektenya dan juga ayahnya yang membuat ayahnya menghilang. Tentu Xiaoyan tidak bisa memaafkan hal ini. Yun San pun mengatakan kepada Xiaoyan bahwa keberadaan ayahnya bukanlah di tangannya. Xiaoyan pun sangat terkejut ternyata ayahnya tidak ada di tangan Yun San namun berada di tempat lain. Namun dengan hal itu, Xiaoyan menyadari, Yun San mengetahui di manakah ayahnya. Xiaoyan langsung menatap Yun dan mengatakan inilah penyebab aku sangat marah kepada sekte Mystic Cloud. Apakah kamu melihat apa yang dilakukan sekte Mystic Cloud sekarang? Yun, selama ini kau selalu membela sekte Mystic Cloud yang telah melakukan hal-hal kotor. Yun yang mendengar hal tersebut tentu saja dia pun termenung. Dia tidak menyangka sekte Mystic Cloud melakukan itu kepada klan Xiao. Yun pun langsung menatap Yun San dan mengatakan apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Yun San menjawab mengapa kamu berani berteriak kepada guru kamu, setelah apa yang aku lakukan untukmu. Yun San dengan marah mengatakan apakah bocah itu lebih penting dari apa yang telah aku lakukan untukmu. Yun San menegaskan kamu itu adalah bagian dari sekte Mystic Cloud. Aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan tindakan yang akan menghancurkan sekte Mystic Cloud. Yun sekarang terdiam, dia dulu tidak percaya perkataan Xiaoyan bahwa sekte Mystic Cloud menghancurkan klannya. Namun dengan hal ini dia menyadari apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Xiaoyan pun menanyakan, Yun San di manakah ayahku sekarang berada? Yun San menjawab keberadaan ayahmu ada di suatu tempat yang tidak mungkin kamu temukan. Bahkan jika kamu mengetahui tempat tersebut aku yakin kamu tidak mampu untuk menolongnya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menyadari apa yang dikatakan Yun San, bahwa ini semua pasti ulah Hall of Soul. Xiaoyan berkata pasti ini semua ada kaitannya dengan Hall of Soul bukan? Yun San yang mendengar itu dia sangat terkejut. Dia sangat merinding ketakutan, karena dia tidak mengira Xiaoyan juga telah mengetahui tentang Hall of Soul. Yun San mengatakan pasti kamu telah mengetahui tentang Hall of Soul dari jiwa spiritual yang ada di dalam tubuhmu. Xiaoyan pun tidak menduga ternyata Yun San telah mengetahui sosok spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Xiaoyan dia tahu harus berhati-hati dalam pertempuran ini, karena dia tahu pasti Hall of Soul akan ikut membantu Yun San. Xiaoyan dia tentu sangat marah mengetahui Yun San ternyata bekerja sama dengan sekte Hall of Soul. Tidak ada acara lain selain membawa kepala si Epic Glory Yun San ke klan Xiao. Yun San juga sangat marah karena berkali-kali dia disebut Epic Glory oleh Xiaoyan. Yun San pun langsung memerintahkan para ketua untuk menyerang pasukan Xiaoyan. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Di sisi lain Hai Bodong pun memerintahkan para ketua untuk bersiap menyerang. Dan jangan biarkan para ketua dari sekte Mystic Cloud menggabungkan kekuatan membantu Yun San. Akhirnya Hai Bodong pun melesat dengan sayap esnya diikuti oleh Jian, Lin Suya, Liu Qing, dan para ketua lainnya. Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.